Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Iman adalah percaya atau yakin. Rukun iman adalah pokok atau dasar kepercayaan. Iman harus diyakini dalam hati, iman harus diucapkan dalam lisan, iman harus diamalkan dalam perbuatan. Orang muslim harus beriman dan orang beriman disebut dengan orang mukmin. Nah, sekarang mari kita mengenal tentang rukun iman dengan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, juga pada qada Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai rukun iman dan cara mengimaninya. Nah, selanjutnya yaitu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan kita semua, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah itu Maha Esa, yang berarti Allah itu hanya satu. Kita semua sebagai seorang muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, cara kita beriman adalah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu seperti sholat, menuntut ilmu, sedekah, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Nah, contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencuri, berbohong, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat Allah itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat Allah itu termasuk makhluk gaib, yang artinya tidak bisa dilihat kasat mata oleh manusia. Malaikat Allah itu sangat banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Nah, malaikat Allah merupakan makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari bersama kita belajar tentang malaikat-malaikat Allah melalui nyanyian. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nangkir penanya di alam
alam kubur. Raqib dan Atid, pencatat amal. Ridwan penjaga di surga, Malik penjaga di neraka. Nah, cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah dengan cara kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat baik. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada para umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Apa saja isi kitab suci tersebut? Nah, kitab suci berisikan tentang ajaran benar dan salah, ajaran tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kitab suci berisikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kabar buruk bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari bersama kita mengenal kitab-kitab Allah melalui nyanyi bersama dengan nada pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran adalah cukup kita mengetahuinya saja. Dan yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah Al-Quran? Yaitu dengan cara membacanya, menghafal, memahami isi kandungan setiap makna yang ada dalam Al-Quran, serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Rasul Allah terjaga dari perbuatan jahat dan perbuatan dosa. Maka dari itu, Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyunya kepada kita semua, yaitu seperti menyuruh kita senantiasa untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga mengajak kita semua untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama, senantiasa berbuat baik, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meneladani sifat-sifat Rasul, yaitu seperti sidik, amanah, tabligh, dan tapanah. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah di kehidupan di dunia. Pada hari kiamat, alam semesta dan seisinya akan hancur. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan setelah hari kiamat akan ada kehidupan baru, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat, manusia akan dihidupkan kembali dan akan ditimbang amal baiknya. Manusia tidak dapat berbohong. Tangan dan kakinya ikut bersaksi. Manusia yang amal baiknya berat akan masuk ke dalam surga, dan manusia yang amal buruknya berat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka dari itu, cara kita beriman kepada hari kiamat adalah dengan cara rajin beribadah, taat,
mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta kita juga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perbuatan baik buruknya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qada adalah ketetapan Allah, yakni ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita semua sejak zaman azali. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada semua makhluknya, dan juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada semua makhluknya. Contoh dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya alam semesta dan seisinya, adanya siang dan malam, adanya jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu contoh takdir yang bisa berubah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah takdir hambanya ketika hambanya tersebut mau berusaha dan berdoa. Seperti ketika kalian semua ingin pintar dan menjadi juara kelas, maka kalian semua harus belajar dengan rajin. Selain itu, kalian juga harus berdoa. Nah, contoh lain, ketika seseorang ingin kaya, maka orang tersebut harus berusaha, dan juga tidak lupa harus disertai dengan berdoa. Nah, bagaimana takdir Allah yang tidak bisa dirubah? Seperti kematian, seperti lagi bencana alam. Nah, takdir tersebut tidak bisa dirubah. Manusia tidak akan mengetahui akan hal tersebut. Oleh karena itu, cara beriman kepada qada-qadar Allah adalah senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Selain itu juga kita harus senantiasa berusaha, senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan tawakal. Semoga segala sesuatu yang kita inginkan bisa diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semua, itu tadi adalah materi kita hari ini. Perlu diingat, kita hari ini sudah belajar mengenai rukun iman, dan rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, dan iman kepada qada-qadar Allah. Nah, sekarang guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Soal yang pertama, sebutkan rukun iman. Yang kedua, sebutkan cara mengimani rukun iman. Dan yang ketiga, sebutkan manfaat mengimani rukun iman. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.